Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi. Saya Meleza Aura Maulia selaku pemateri pertama akan menjelaskan poin pertama, yaitu definisi korupsi. Secara etimologi, korupsi berarti kebusukan, kebejatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah. Korupsi secara terminologi yaitu penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Dari semua arti, baik yang secara etimologis maupun terminologis, korupsi mempunyai arti yang semuanya mengarah kepada keburukan, kecurangan, kezaliman, yang akibatnya akan merusak dan menghancurkan tata kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan bahkan negara. Materi yang kedua yaitu faktor penyebab korupsi. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam diri pelaku atau dari luar pelaku, dan juga bisa karena terobsesi akan kekayaan atau materi duniawi. Secara umum, faktor penyebab korupsi dapat terjadi karena 4 faktor penyebab. Yang pertama yaitu faktor politik, yang kedua faktor hukum, yang ketiga faktor ekonomi, dan yang keempat yaitu faktor organisasi. Yang pertama yaitu faktor politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Dari pendapat-pendapat ahli, dapat dikatakan bahwa korupsi adalah hasil dari adanya monopoli kekuasaan, ditambah dengan kewenangan yang begitu besar tanpa keterbukaan dan pertanggungjawaban. Yang kedua yaitu faktor hukum. Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan, dan di sisi lain lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil. Tindakan korupsi mudah timbul karena ada kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan yang mencakup A. Adanya peraturan perundang-undangan yang bermuatan kepentingan pihak-pihak tertentu, B. Kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai, C. Peraturan kurang disosialkan, D. Sanksi yang terlalu ringan, E. Penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, F. Lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pendapat lain menyatakan bahwa kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memang merupakan faktor yang paling menonjol dalam arti menyebabkan merata dan meluasnya korupsi di Indonesia. Selain rendahnya gaji pegawai, banyak aspek ekonomi lain yang menyebabkan terjadinya korupsi. Antara lain yaitu kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka dan kroninya. Terkait faktor ekonomi dan terjadinya korupsi, banyak pendapat menyatakan bahwa kemiskinan merupakan akar masalah korupsi. Pernyataan demikian tidak benar sepenuhnya, sebab banyak korupsi yang dilakukan oleh pemimpin Asia dan Afrika, dan mereka tidak tergolong orang miskin. Dengan demikian, korupsi bukan disebabkan oleh kemiskinan. Yang keempat yaitu faktor organisasi. Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi meliputi A. Kurang adanya teladan dari pimpinan, B. Tidak adanya kultur organisasi yang benar, C. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, D. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya. Dalam fungsinya sebagai dasar legitimasi dan pembenaran, tujuan organisasi dapat dijadikan oleh para anggota sebagai dasar kebenaran, tindakan-tindakan, dan keputusan-keputusannya. Tujuan organisasi juga berfungsi menyediakan pedoman-pedoman bagi para anggotanya. Dalam fungsinya yang demikian, tujuan organisasi menghubungkan para anggotanya dengan berbagai tata cara dalam berkelompok. Ia berfungsi untuk membantu para anggotanya menentukan cara terbaik
terbaik dalam melaksanakan tugas dan melakukan suatu tindakan. Sebuah organisasi dapat berfungsi dengan baik ketika anggotanya bersedia mengintegrasikan diri di bawah sebuah pola tingkah laku yang normatif, sehingga dapat dikatakan bahwa kehidupan bersama hanya mungkin apabila anggota-anggota bersedia mematuhi dan mengikuti aturan permainan yang telah ditentukan. Disinilah letaknya bila kurang ada teladan dari pimpinan bisa memicu perilaku korupsi. Mungkin itu saja dari saya, materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu penyebab korupsi secara perspektif teoritis. Perilaku korupsi pada dasarnya merupakan sebuah fenomena sosiologis yang memiliki implikasi ekonomi dan politik yang terkait dengan jabaran beberapa teori. Teori tersebut antara lain teori means and scheme. Teori means and scheme yang diperkenalkan oleh Robert Merton. Dalam teori yang ditokohi oleh Robert Merton ini menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Setiap sistem sosial memiliki tujuan dan manusia berusaha untuk mencapainya melalui cara-cara yang telah disepakati. Mereka yang menggunakan cara-cara yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan bersama, termasuk dalam golongan kompromis, selain memberikan ruang bagi anggota-anggotanya untuk mewujudkan tujuan. Sistem sosial tidak jarang juga menimbulkan tekanan yang menyebabkan bahwa orang tidak memiliki akses dan kesempatan di dalam struktur sosial. Karena adanya pembatasan-pembatasan atau diskriminasi rasial, etnik, kapital, dan keterampilan dan sebagainya, golongan marginal ini kemudian mencari berbagai cara untuk mendapatkan pengakuan dan akses terhadap sumber-sumber yang ada di masyarakat. Cara-cara kotor atau menyimpang dari norma masyarakat terpaksa mereka lakukan demi menyambung kehidupan mereka atau melawan ketidakadilan yang menimpa mereka. Teori Merton ini ditunjukkan untuk menjawab bagaimana kebudayaan terlalu menekankan akses ekonomi tetapi membatasi kesempatan-kesempatan untuk mencapainya yang akan menyebabkan tingkat korupsi yang tinggi. Yang kedua yaitu teori solidaritas sosial. Teori ini yang menjabarkan terjadi korupsi adalah teori solidaritas sosial yang dikembangkan oleh Emile Durkheim. Teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya. Solidaritas sosial itu sendiri memang merupakan unit yang abstrak. Emile Durkheim berpandangan bahwa individu secara moral, netral, dan masyarakatlah yang menciptakan kepribadiannya. Ia juga mengontrol individu lewat fakta sosial yang menciptakan kepribadiannya, yang menciptakan melalui pendidikan yang mengendalikan mereka. Menurut pandangan teori ini, masyarakat mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam membentuk perilaku individu daripada lingkungannya. Dalam konteks korupsi, itu berarti dalam masyarakat yang sistem budaya dan lembaganya korup akan membentuk individu yang korupsi, seberapa besar pun kesolehan individu. Yang ketiga yaitu teori Ghosn. Teori yang juga membahas mengenai perilaku korupsi dengan baik dihadirkan oleh Jack Bullock yang dikenalkan dengan teori Ghosn. Ilustrasi Ghosn, teori terkait dengan faktor-faktor penyebab yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi yang meliputi greed, opportunities, need, dan exposure. Greed terkait keserakahan dan kerusakan dan kerakusan para pelaku korupsi. Koruptor adalah orang yang tidak puas akan keadaan dirinya. Opportunity merupakan sistem yang memberi peluang untuk melakukan korupsi.
yang bisa diperluas keadaan organisasi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Need yaitu sikap mental. Sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, selalu syarat dengan kebutuhan yang tidak pernah usai. Exposure, hukuman yang dijatuhkan pada para pelaku korupsi yang tidak memberi efek jera pelaku maupun orang lain. Yang keempat yaitu teori model cost benefit. Menurut teori ini, korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat atau disarankan lebih besar daripada biaya atau resikonya, atau dalam kurung yaitu nilai manfaat bersih korupsi. Yang kelima yaitu teori willingness and opportunity to corrupt. Korupsi terjadi jika terdapat kesempatan atau peluang dan niat atau keinginan. Teori motivasi pelaku. Menurut Abdullah Hehamauha dalam makalah Samiloka, wajah pemberantasan korupsi di Indonesia hari ini, korupsi dapat dibedakan menjadi 5. Ini meliputi korupsi karena karena kebutuhan, korupsi karena ada peluang, korupsi karena ingin memperkaya diri, korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah, korupsi karena ingin menguasai suatu negara. Selanjutnya yaitu faktor internal dan faktor eksternal penyebab korupsi. Korupsi pada dasarnya bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks. Faktor-faktor penyebab bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa berasal dari situasi lingkungan yang menyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi yang ada muncul dari diri sendiri, yang dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu A. Aspek perilaku individu. Yang pertama yaitu sifat tamak. Korupsi bukanlah kejahatan kecil, akan tapi korupsi merupakan kejahatan yang besar yang dilakukan oleh orang profesional yang rakus akan materi duniawi. Penyebab pelaku seperti ini datang dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus. Yang kedua yaitu moral yang kuat. Jika seorang mempunyai moral yang kuat, maka tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu biasanya berasal dari teman setingkat, atasan, bawahan, atau pihak yang lainnya. Yang ketiga yaitu gaya hidup yang konsumtif. Kehidupan di kota-kota besar sering mendorong gaya hidup seseorang konsumtif. Perilaku konsumtif bila tidak diimbangi dengan pendapatan atau pemasukan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi. Yang B, aspek sosial. Korupsi dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya. Faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang memicu perilaku korupsi yang disebabkan oleh faktor di luar diri pelaku. Yang pertama yaitu aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Pada umumnya, jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini, pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk. Oleh karena itu, sikap masyarakat yang berpotensi menyuburkan
Tindak korupsi terjadi karena yang pertama, nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat, misalnya masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini sering kali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu didapatnya. Yang kedua yaitu masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Anggapan masyarakat umum terhadap peristiwa korupsi yang paling dirugikan adalah negara. Padahal bila negara merugi, esensinya yang paling rugi adalah masyarakat juga, karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang sebagai akibat dari perbuatan korupsi. 3. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Setiap pembuatan korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh masyarakat, bahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari. Yang keempat yaitu masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas. Umumnya masyarakat berpandangan bahwa masalah korupsi adalah tanggung jawab pemerintah semata. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila masyarakat ikut melakukannya. Yang B yaitu aspek ekonomi. Dalam kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi mendesak. Dalam hal ekonomi, keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas, diantaranya dengan melakukan korupsi. Yang C yaitu aspek politis, merupakan menurut Raharjo bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan secara politik melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya. Dengan demikian, instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi menyebabkan perilaku korupsi. Yang D yaitu aspek organisasi. 1. Kurang adanya sikap keteladanan pemimpin. Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya. Yang kedua, tidak ada kultur organisasi yang benar. Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif, mewarnai kehidupan organisasi. Pada posisi demikian, perbuatan negatif seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi. Yang ketiga, kurang memadai sistem akuntabilitas. Institusi pemerintah umumnya pada satu sisi belum dirumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya, dan belum dirumuskan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai hal tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi itu berhasil mencapai sasaran atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi. Yang keempat, yaitu kelemahan sistem pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi yang dalam sebuah organisasi. Semakin longgar atau lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi, akan semakin terbuka perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.
Yang kelima yaitu lemahnya pengawasan. Secara umum, pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal dan pengawasan bersifat eksternal. Pengawasan ini kurang bisa efektif karena beberapa faktor. Di antaranya adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, kurangnya profesional pengawas, serta kurangnya kepatuhan pada etika hukum maupun pemerintah oleh pengawas sendiri. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.